Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Sudah ada rekan Agni Raharjo, jurnalis Berita Satu Media Center Haji 2026 di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Agni. Agni, bisa disampaikan sebetulnya pada sore hari ini apa saja kegiatan dari jemaah haji dan bagaimana juga pergeseran jemaah nafar awal dari Mina ke Makkah, Agni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Mekah, Anissa dan pemirsa Berita Satu. Hari ini merupakan hari tasyrik ketiga atau tanggal 13 Zulhijjah yang dimanfaatkan oleh sebagian besar jemaah haji Indonesia yang mengambil niat nafar sani untuk melaksanakan lempar jumroh terakhir. Mereka melakukan 3 lempar jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah, yang sekaligus menjadi penutup rangkaian puncak kegiatan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, kemudian mabit atau bermalam di Musdalifah, dan melaksanakan lempar jumroh di Mina. Untuk jemaah yang melakukan nafar sani, mereka melakukan 4 kali lempar jumroh, yaitu jumroh aqobah setelah mereka tiba di Mina. Kemudian di hari tasyrik pertama mereka melakukan 3 kali lempar jumroh. Di hari kedua tasyrik mereka juga melakukan 3 kali lempar jumroh. Dan di hari ketiga tasyrik sebagai penutup rangkaian mereka melakukan 3 lempar jumroh. Selanjutnya, kemudian mereka harus segera kembali ke tenda di Mina untuk bersiap bergerak menuju ke Mekah sebelum matahari tenggelam. Karena sesuai dengan syariat, maka pergerakan jemaah dari Mina menuju ke Mekah harus dilakukan sebelum matahari tenggelam. Dengan selesainya rangkaian puncak ibadah haji ini, maka jemaah Indonesia yang melakukan nafar sani sudah terbebas dari larangan ihram, yaitu mereka sudah boleh mengenakan pakaian berjahit, kemudian juga sudah boleh memotong rambut ataupun memotong kuku. Namun yang belum boleh dilakukan adalah berhubungan suami istri, karena prosesi ini harus dirampungkan dulu dengan melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Nah, terkait dengan nafar sani ini sendiri, sebelumnya di hari kedua tasyrik, 68% jemaah haji Indonesia yang melakukan nafar awal sudah bergerak meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Sehingga di hari ini tersisa sekitar 32% jemaah yang akan melakukan lempar jumrah terakhir kemudian bergeser ke Mekah. Nantinya jemaah haji yang melakukan nafar sani ini difasilitasi dengan menggunakan bus dari maktab atau markas-markas mereka untuk kemudian dibawa menuju ke Mekah ke tempat mereka menginap. Yang menjadi catatan penting dari pergeseran jemaah ini adalah kepatuhan jemaah terhadap jadwal pergerakan mobilisasi jemaah menuju ke Mekah. Mengingat tidak hanya jemaah Indonesia yang harus bergerak menuju Mekah, tapi hampir jutaan jemaah dari seluruh dunia juga akan berpindah dari Mina ke Mekah. Karenanya jemaah diimbau untuk mengikuti jadwal agar tidak terjadi kepadatan ataupun bahkan tertinggal di Mina ataupun di Jamarot pada saat mereka melakukan lempar jumroh. Dan kami dari petugas penyelenggara ibadah haji mendapatkan tugas tambahan atau tugas khusus untuk memastikan bahwa tidak ada lagi jemaah yang tertinggal di Jamarot pada saat mereka melakukan lempar jumroh, kemudian dari jalur dari Jamarot menuju ke Mina, bahkan juga di tenda-tenda yang ada di Mina. Sehingga kami harus melakukan sweeping mulai dari Jamarot, melalui kemudian di jalur mereka pulang menuju ke Mina, atau bahkan juga dari Jamarot menuju ke Mekah. Karena ada beberapa jemaah yang akhirnya memutuskan untuk langsung pulang ke hotel mereka di Mekah, mengingat jarak dari Jamarot ke titik terdekat di Mekah sendiri hanya berjarak sekitar 3 km, sehingga bisa ditempuh dengan perjalanan kaki. Sweeping ini penting untuk memastikan seluruh jamaah sudah terdata dan sudah bergerak menuju ke Mekah, sehingga tidak ada lagi jemaah yang tertinggal ataupun terpisah dari rombongan. Dan berikut pernyataan dari Koordinator Satgas Armusna Laksamana Muda Harun Al-Rashid. Hari ini kami berada di Mina, tepatnya di Markas 87, kantor misi haji kita yang ada di Mina, melaporkan bahwa 13 Zulhijjah ini adalah prosesi nafar sani jamaah haji Indonesia yang masih mabit di tanggal 13 Zulhijjah. Hari ini proses pemberangkatan pada pukul 7.00 menuju ke Mekah ke hotel, dan tercatat markas yang pertama memberangkatkan pada pukul 7 itu adalah markas 9. Akan dilanjutkan terus dengan markas-markas yang lain, dan kami pastikan nanti pada 16.00 jamaah dan barang bawaannya sudah tidak ada lagi yang tertinggal di area Mina ini, baik di sekitaran Mina maupun di tendanya. Oleh karena itu,
semua sektor-sektor ad hoc di 1 sampai 10 sebelum meninggalkan area Mina ini semuanya akan melaksanakan sweeping untuk memastikan tidak ada jamaah dan barang yang tertinggal. Kami mohon doanya mudah-mudahan pelaksanaan Naparsani hari ini berjalan aman, lancar, dan jamaah semua kembali dengan selamat menuju ke Mekah. Setelah jemaah nafar awal kembali ke Mekah, kemudian disusul dengan jemaah nafar sani yang juga kembali ke Mekah, maka dapat diartikan bahwa rangkaian puncak kegiatan haji atau ibadah haji mulai dari wukuf di Ar-Musna, kemudian mabit di Musdalifah dan lempar jumroh di Mina sudah selesai. Lalu apa yang akan dilaksanakan jemaah selanjutnya? Mereka tinggal melaksanakan tawaf ifadah, kemudian juga melakukan tahallul akhir, di mana yang biasanya dilakukan oleh jemaah pria adalah mencukur habis rambut mereka sebagai bentuk tanda bahwa mereka sudah melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji dan terlahir kembali menjadi insan yang lebih baik dan menjadi haji yang mabrur. Nantinya setelah mereka melaksanakan tahallul akhir dan mencukur rambut, mereka menyisakan satu kegiatan lagi, yaitu tawaf wada, artinya tawaf perpisahan yang harus dilakukan di detik terakhir mereka berada di kota Mekah. Karena setelah tawaf wada, jemaah tidak boleh lagi berada di kota Mekah secara syariat dan mereka harus keluar. Artinya tawaf wada itu menjadi rangkaian penutup seluruh rangkaian kegiatan haji, di mana nantinya gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan dipulangkan atau pulang ke tanah air mulai tanggal 1 Juni. Namun kemudian yang gelombang kedua akan berpindah menuju ke Madinah untuk melaksanakan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi dan sekitarnya, sambil nanti menanti pemulangan yang akan dilaksanakan dari Bandara Madinah. Anissa. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi yang sangat komprehensif rekan Agni Raharjo, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan keselamatan Agni. Assalamualaikum.